Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Dalam video yang akan kalian saksikan, sudah disertakan dengan contoh-contoh soal dan juga pembahasannya. Semoga dapat dipahami dan selamat menyaksikan. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini berkaitan dengan berapa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan sumber-sumber perolehan kekayaan tersebut yang bisa berasal dari pemilik atau bisa berasal dari pihak ketiga. Secara matematis, persamaan dasar akuntansi bisa digambarkan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset itu sendiri berasal dari bahasa asing, yaitu dari kata aset, sedangkan liabilitas dari kata liability dan ekuitas dari kata equity. Nah, persamaan dasar akuntansi juga kadang dituliskan sebagai berikut, yaitu harta sama dengan utang atau kewajiban ditambah modal. Jadi aset itu sama dengan harta, sedangkan liabilitas itu sama dengan utang atau kewajiban dan ekuitas itu sama dengan modal. Sedangkan penulisan dasar lainnya yaitu adalah aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva di sini itu sama dengan aset atau harta, sedangkan pasiva di sini merujuk kepada kewajiban ditambah dengan modal. Nah, apa itu aset atau harta atau aktiva? Aset atau harta atau aktiva di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi sekali lagi, aset atau harta atau aktiva di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang konsep dasar akuntansi. Salah satunya yaitu konsep kesatuan usaha atau business entity, di mana harus ada pemisahan antara kekayaan pribadi atau kekayaan pemilik dengan kekayaan perusahaan. Jadi misalnya, ketika si A membuka salon dengan menginvestasikan uangnya 100 juta rupiah, uang itu bukan lagi miliknya si A, tapi milik dari salon yang didirikannya. Nah, bentuk-bentuk dari aset atau harta atau aktiva ini bisa berupa apa saja? Nah, bisa berupa kas atau uang tunai. Jadi ingat, untuk uang tunai di dalam perusahaan, kita sering menggunakan istilah kas. Nah, kemudian ada istilah piutang usaha, ya. Piutang itu apa? Piutang itu adalah tagihan pada pihak ketiga. Kemudian bentuk aset lainnya itu ada juga berupa perlengkapan atau bahan-bahan habis pakai. Berikutnya ada persekot biaya atau biaya-biaya yang dibayarkan di muka. Contoh misalnya perusahaan dalam operasional usahanya menyewa sebuah gedung. Nah, gedung tersebut disewa untuk waktu 1 tahun ke depan dan sudah dibayarkan di awal keseluruhannya. Nah, maka itu tergolong juga sebagai kelompok aset, sebagai biaya sewa yang dibayar di muka. Nah, berikutnya ada juga peralatan. Ada kendaraan, bangunan, tanah. Nah, itu juga adalah contoh-contoh dari aktiva perusahaan. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang utang atau kewajiban. Apa itu utang atau kewajiban? Utang atau kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini bisa berusaha kepada kreditur atau bank atau pemberi pinjaman yang harus dilunasi. Atau misalnya ketika perusahaan membeli barang-barang secara kredit, yang artinya belum melakukan pembayaran. Nah, itu juga tergolong utang, biasanya dicatat sebagai utang usaha. Selanjutnya yaitu ekuitas atau modal. Jadi, ekuitas atau modal itu adalah kekayaan pemilik pada perusahaan. Jadi, sekali lagi digarisbawahi, modal atau ekuitas di sini adalah kekayaan pemilik pada perusahaan. Nah, modal pemilik di perusahaan itu bisa bertambah apabila pemilik melakukan setoran modal ke perusahaan. Misalnya, ketika si A membuka salon, maka modal si A di salon tersebut akan bertambah. Nah, kemudian modal juga bisa bertambah karena ada pendapatan jasa. Nah, apa itu pendapatan jasa? Pendapatan jasa itu adalah ketika pelanggan menggunakan jasa yang kita tawarkan. Misalnya, ada orang yang meluruskan rambut ke salon, kemudian ada orang yang memotong rambut, itu dikenal sebagai pendapatan jasa. Jadi, pendapatan jasa di sini bisa menambah modal pemilik di perusahaan.
Nah, selain bisa bertambah, tentunya modal juga bisa mengalami penurunan atau bisa berkurang. Modal di sini dapat berkurang karena adanya pengambilan dari pemilik untuk kepentingannya pribadi. Misalnya untuk pengobatan ketika sakit, kemudian untuk membiayai ulang tahunnya misalnya. Nah, itu dikenal dengan istilah privé atau pengambilan pribadi. Modal juga dapat berkurang karena adanya beban-beban usaha atau pengorbanan-pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Contohnya misalnya membayar gaji pegawai atau beban gaji, kemudian membayar sewa gedung, beban sewa, membayar listrik, air, dan jenis-jenis beban lainnya. Hal penting sebelum kita mempelajari bagaimana pencatatan transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi, yang harus dipahami adalah bahwa setiap transaksi keuangan yang terjadi itu bisa memberikan pengaruh kepada minimal 2 akun. Dalam pembahasan tentang konsep dasar akuntansi, kita sudah mengenal istilah aspek ganda atau dual aspek. Jadi yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan yang terjadi minimal mempengaruhi 2 akun. Nah, akun itu apa sih? Ya, akun itu seperti kita menyebut akun harta atau akun aset yang berupa akun kas, akun piutang, akun perlengkapan. Kemudian ada akun utang, ada akun modal. Nah, itu dikenal dengan istilah akun ya. Contoh misalnya, ketika si A menginvestasikan uangnya senilai 100 juta untuk membuka salon, maka kekayaan dari salon tersebut tentu akan bertambah. Kekayaan yang bertambah berupa apa? Tentu berupa kas atau uang tunai. Nah, karena uang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut berasal dari pemilik, maka modal pemilik di perusahaan juga bertambah, sehingga aset berupa kas bertambah senilai 100 juta dan ekuitas dari pemilik juga bertambah sebesar 100 juta. Sehingga antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas harus selalu menunjukkan jumlah yang seimbang. Nah, supaya lebih jelas, kita akan belajar tentang bagaimana mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, ini adalah contoh transaksi yang terjadi di Salon Meli. Jadi pada tanggal 1 Juni tahun 2020, Nona Meli mendirikan salon yang bernama Salon Meli. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Nanti kita akan bahas per tanggal ya. Nah, di akhir disampaikan bahwa kita diminta menyusun persamaan dasar akuntansi dengan menyiapkan akun aset yang terdiri dari kas, perlengkapan, piutang, dan peralatan. Kemudian akun liabilitas yang terdiri dari utang usaha dan utang bank, serta akun ekuitas. Oke, nah ini. Jadi ketika kita menyusun persamaan dasar akuntansi ya, kolomnya sebagai berikut. Pertama yang harus kita tuliskan adalah KOP ya. KOP di sini terdiri dari 3 baris. Yang pertama menunjukkan nama perusahaan ya. Dalam hal ini perusahaan ini bernama Salon Meli. Nah, jadi kita bisa tuliskan di baris pertama. Kemudian dilanjutkan dengan baris kedua, yaitu kita mau buat apa sih? Nah, yang kita buat kan persamaan dasar akuntansi. Jadi kita tulis di sini persamaan dasar akuntansi. Kemudian di baris ketiga kita menulis periode ya. Jadi transaksi-transaksi yang kita akan catat ini terjadi selama bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini kita tuliskan periodenya Juni 2020. Nah, kemudian di sini ada kolom tanggal ya, paling kiri ada kolom tanggal. Nanti di sini kita akan menuliskan tahun dan juga bulan, kemudian tanggalnya. Kemudian aset, utang dan modal. Nah, aset di sini kan terdiri dari ada kas, perlengkapan, piutang dan peralatan seperti apa yang sudah disampaikan di soal. Kemudian utangnya ada 2 jenis, ada utang usaha dan utang bank, dan juga ada kolom modal dan ada 1 kolom keterangan. Nah, untuk kolom keterangan ini akan diisikan apabila transaksi-transaksi tersebut mempengaruhi modal. Misalnya seperti tadi ada transaksi yang menambah modal, yaitu setoran dari pemilik atau adanya pendapatan usaha.
Kemudian transaksi-transaksi yang mengurangi modal, seperti misalnya pengambilan pribadi atau privé dan adanya beban-beban usaha. Oke, sekarang kita langsung bahas dari transaksi tanggal 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni, pemilik yaitu Nona Meli melakukan investasi secara tunai senilai Rp500.000 dan perlengkapan salon senilai Rp80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Nah, sebelum melakukan pencatatan, kita harus melakukan analisa terhadap transaksi ini, yaitu Nona Meli menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan dan juga perlengkapan salon. Otomatis kekayaan perusahaan akan bertambah, yaitu berupa uang tunai atau kas bertambah senilai Rp500.000 dan perlengkapan salon itu juga akan bertambah senilai Rp80.000. Karena kas dan juga perlengkapan ini berasal dari pemilik, yaitu dari Nona Meli, maka transaksi ini juga akan menambah modal perusahaan. Pencatatannya bisa diperhatikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita menuliskan tahunnya, cukup dituliskan sekali saja, termasuk juga bulannya. Nah, nanti di kolom kecil di tanggal ini kita tuliskan tanggalnya saja. Jadi tanggal 1, di kolom kas kita tuliskan Rp500.000, di kolom perlengkapan Rp80.000, di kolom modal Rp580.000 dan keterangannya kita isikan dengan modal awal. Nah, jadi di sini untuk sementara seimbang ya. Total asetnya Rp580.000 dan total utang plus modalnya juga Rp580.000. Oke, selanjutnya untuk transaksi tanggal 2 Juni. Untuk menambah kas perusahaan, Nona Meli meminjam uang ke bank senilai Rp2 juta. Oke, kita analisa transaksinya dulu. Ketika salon meminjam uang ke bank, otomatis kas salon pasti bertambah karena ada uang yang masuk. Cuman konsekuensi dari adanya uang tersebut adalah salon juga memiliki utang kepada pihak bank. Sehingga dalam hal ini, pengaruh dari transaksi di tanggal 2 Juni ini adalah kas Nona Meli bertambah senilai Rp2 juta dan juga utang bank bertambah Rp2 juta. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi tanggalnya kita tuliskan tanggal 2, jadi yang di blok warna orange ya. Tanggalnya kita isikan tanggal 2, kasnya kita isikan di sini 2 juta. Kemudian perlengkapan piutang peralatan utang dikosongi ya. Atau mau ditulis strip juga bisa, ditulis RP0 juga bisa, nggak masalah ya. Kemudian kita catatkan di utang senilai Rp2 juta. Keterangan dikosongkan. Kenapa? Karena transaksi ini tidak mempengaruhi modal. Nah, kemudian kita turunkan jumlahnya. Jadi semula ada kas Rp500.000, kemudian ditambah Rp2 juta di tanggal 2, total kasnya menjadi Rp2.500.000. Perlengkapan di tanggal 1 ada Rp80.000, tanggal 2 tidak ada perubahan, berarti jumlahnya tetap Rp80.000. Kita tetap tuliskan ya. Termasuk juga utang bank dan juga modal. Jadi kita turunkan semua jumlahnya. Nah, silahkan dicermati sebelum kita lanjutkan ke tanggal berikutnya. Nah, lanjut di tanggal 3 Juni. Dibeli tambahan perlengkapan Rp20.000 secara tunai. Ketika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, itu berarti perlengkapan perusahaan akan bertambah. Nah, karena namanya kita membeli otomatis apalagi secara tunai, pasti kas atau uang tunai itu ada yang keluar. Nah, berarti pengaruh dari transaksi ini adalah perlengkapan kita bertambah Rp20.000, tapi di sisi lain uang yang kita miliki juga akan berkurang senilai Rp20.000. Nah, sehingga transaksi tanggal 3 bisa dituliskan sebagai berikut. Ya, yang semula uang kasnya ada Rp2,5 juta, sekarang keluar Rp20.000, sisa Rp2.480.000. Kemudian perlengkapan yang semula Rp80.000 ditambah 20 menjadi 100. Nah, yang lainnya bagaimana? Utang banknya dan modalnya jumlahnya tetap tidak mengalami perubahan. Nah, diperhatikan di sini untuk penulisan kurang ya, kalau kalian kalau kalian latihan itu bisa menggunakan tanda kurung ya. Jadi tanda kurung itu artinya sama dengan berkurang. Transaksi tanggal 4 Juni.
Dibeli peralatan salon senilai 200.000, sejumlah 50.000 dibayar secara tunai dan sisanya kredit. Jadi artinya perusahaan membeli peralatan senilai 200.000. Maka peralatan salon yang dimiliki oleh perusahaan tentunya akan bertambah senilai berapa yang dia beli, yaitu 200.000. Meskipun dari jumlah tersebut belum dibayarkan keseluruhannya karena ada yang utang. Nah, di sini 50.000 itu sudah dibayar tunai, berarti mengurangi ke kas perusahaan. Sedangkan saya yang kredit itu tentu akan menambah ke utang perusahaan. Nah, bisa diperhatikan pada tanggal 4 kas perusahaan berkurang 50.000. Kenapa? Karena kita melakukan pembayaran untuk pembelian peralatan. Kenapa 50.000? Karena baru 50.000 yang dibayarkan. Kemudian kita catat juga di peralatan. Peralatan bertambah sejumlah berapa peralatan yang kita beli. Jadi tidak peduli, walaupun yang dibayar baru 50.000, peralatan yang kita beli adalah 200.000. Ya, tetap kita catat sebesar 200.000 sejumlah nilai pembelian peralatan tersebut. Nah, sisanya yang belum dibayar yaitu sebanyak Rp150.000 kita catat sebagai utang usaha. Jadi, utang perusahaan bertambah sebanyak Rp150.000. Seperti biasa, kita turunkan jumlahnya ya. Jadi semuanya kas, perlengkapan, peralatan, utang, ya, modal itu semua diturunkan jumlahnya. Lanjut, tanggal 5 Juni. Dibayar sebagian utang atas pembelian peralatan sebesar Rp50.000. Nah, kalau dibayar utang, otomatis utangnya kita pasti akan berkurang. Sedangkan dampak dari pembayaran utang ini selain mengurangi utang, tentu juga akan mengurangi kas atau uang yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga kita bisa tuliskan kasnya berkurang 50.000 dan juga utang usahanya berkurang 50.000. Yang lainnya tetap. Silahkan diturunkan jumlahnya ya. Seperti biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tanggal 16 Juni. Diterima pendapatan jasa salon secara tunai sebesar 200.000. Ada penerimaan pendapatan ya, otomatis kas perusahaan akan bertambah karena pendapatan ini diterima secara tunai. Nah, yang di awal sudah disampaikan ya, ketika terjadi pendapatan maka itu juga akan menambah modal perusahaan. Jadi kasnya bertambah Rp200.000 dan modal juga bertambah Rp200.000. Keterangannya diisikan dengan pendapatan jasa. Lanjut tanggal 19 Juni. Pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi Rp5.000. Ketika pemilik mengambil uang tunai, otomatis uang perusahaan akan berkurang. Jadi kasnya berkurang 5.000. Pengaruh yang lain kemana? Tentu akan mengurangi modal. Ya, modal berkurang 5.000 karena ada pengambilan untuk kepentingan pribadi atau privé. Jadi tanggal 19 bisa kita catat di kas berkurang 5.000 dan di modal juga berkurang 5.000. Keterangannya yaitu adalah privé. Nah, berikutnya transaksi tanggal 20 Juni. Salon Meli menyelesaikan rias pengantin senilai Rp100.000 yang pembayarannya dijanjikan 1 minggu kemudian. Nah, ini berarti sudah terjadi pendapatannya, sudah kita selesaikan pekerjaannya, tapi uangnya belum kita terima. Yang berarti kita punya tagihan kepada pihak lain yang dikenal dengan istilah piutang. Nah, piutang termasuk ke dalam kelompok aset ya. Jadi untuk transaksi tanggal 20 kita catat piutangnya bertambah sebesar Rp100.000 dan modalnya juga bertambah sebesar Rp100.000. Keterangannya sama dengan sebelumnya yaitu pendapatan jasa. Jadi meskipun uangnya belum diterima, dia sudah dicatat di penambahan modal. Nah, berikutnya kita lanjut ke transaksi tanggal 27. Diterima pelunasan dari pelanggan yang menggunakan jasa rias pengantin tanggal 20 Juni 2020. Oke, jadi tanggal 20 kita punya tagihan ya.
sekarang tagihannya dilunasi oleh pelanggan, maka otomatis piutang atau tagihan kita kepada pelanggan itu tentu akan berkurang. Dan kita menerima uang tunai atau kas. Sehingga untuk transaksi tanggal 27 ketika diterima pelunasan dari pelanggan, itu akan menambah kas senilai Rp100.000 dan akan mengurangi piutang senilai Rp100.000. Nah, karena sebelumnya piutangnya kita 100.000, sudah dibayar 100.000, jadinya sudah lunas, tidak ada piutang lagi ya. Sehingga piutangnya Rp0 ya. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 28. Dibayar listrik dan air bulan Januari senilai Rp20.000. Nah, bayar listrik, air, nah ini termasuk pengorbanan ya yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menambah pendapatan, dikenal dengan istilah beban. Ketika terjadi pembayaran beban ya, maka tentu kas perusahaan akan berkurang dan beban juga mempengaruhi ke modal sebagai pengurang modal. Bisa diperhatikan transaksi tanggal 28, jadi kas perusahaan berkurang senilai Rp20.000 dan modal juga berkurang Rp20.000. Keterangannya kita bisa isikan dengan beban listrik dan air. Mohon maaf ini hanya dituliskan beban listrik ya, jadi bisa dilengkapi dengan beban listrik dan air. Kemudian kita turunkan jumlahnya seperti biasa ya. Dan kita lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 28 Juni. Dibayar gaji karyawan bulan Januari senilai Rp50.000. Jadi transaksi ini setipe dengan transaksi sebelumnya, yaitu merupakan pembayaran beban. Nah, jadi sama, mengurangi ke kas dan juga mengurangi ke modal perusahaan. Jadi tanggal 28, kas berkurang Rp20.000 dan modal berkurang juga Rp20.000. Keterangannya dituliskan beban gaji. Kalau kita mau memeriksa ya, sampai di sini udah benar belum ya kira-kira ya? Kita bisa jumlahkan kas, perlengkapan, kemudian piutang dan peralatannya, sehingga kita bisa ketemu berapa total asetnya sampai dengan tanggal 28. Nah, kita bisa jumlahkan total utang dan modalnya, yaitu dijumlahkan utang usahanya berapa, utang banknya dan modalnya. Jumlahnya harus seimbang. Tapi ingat, di dalam akuntansi, seimbang belum tentu benar, tapi benar pasti seimbang ya. Jadi tetap kerjakan soal dengan cermat ya. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal berikutnya, yaitu transaksi tanggal 30. Nah, setelah dilakukan pengecekan perlengkapan yang masih tersisa senilai Rp76.000. Berarti di sini ada perlengkapan yang terpakai. Nah, ketika perlengkapan itu terpakai, dia akan menjadi beban. Otomatis mengurangi ke modal. Selain mengurangi ke modal, dia juga mempengaruhi kemana? Tentu mengurangi ke perlengkapan itu sendiri. Karena ada pemakaian, otomatis dia berkurang. Nah, bagaimana proses pencatatannya? Untuk transaksi tanggal 30 ini ya. Jadi, semula kita harus tahu ya, berapa jumlah perlengkapan sebelumnya. Nah, perlengkapan yang ada ternyata 100.000. Kemudian kita tahu sisa 76.000. Berarti berapa yang terpakai? Yang terpakai adalah 24.000. Nah, jumlah yang terpakai inilah yang merupakan beban. Ya, sehingga 100.000 dikurangi dengan 24.000, kita ketemu 76.000. Nah, sehingga yang dicatat di sini bukan 76.000 di tanggal 30, tetapi pada tanggal 30 kita catat perlengkapannya berkurang sebesar 24.000. Sehingga ketemu di sini sisanya 76.000. Dan modal juga berkurang sebesar 24.000 sebesar pemakaian perlengkapan. Keterangannya kita isikan dengan beban perlengkapan. Dibayar cicilan bank Rp200.000 dan bunganya Rp2.000. Nah, namanya kita bayar cicilan bank, otomatis utang kita kepada pihak bank juga berkurang sebesar berapa yang kita bayarkan. Nah, ternyata ada bunga juga yang harus kita bayarkan. Bunga yang kita bayarkan ini kita catat sebagai beban, yaitu beban bunga bank. Sehingga jumlah uang yang kita keluarkan adalah 200.000 ditambah dengan 2.000, yaitu 202.000. Pencatatannya sebagai berikut ya. Jadi tanggal 30 uang kasnya berkurang 202.000 ya. Kemudian utangnya berkurang
200.000 sebesar cicilannya. Dan 2.000-nya itu mengurangi modal ya. Kita catat sebagai beban bunga bank. Jadi beban bunga banknya sebesar Rp2.000. Nah, sampai di sini pencatatan transaksinya bisa diperhatikan sebagai berikut ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan persamaan dasar akuntansi ya, di bagian bawah dari angka jumlahnya kita bisa tambahkan garis. Jadi di garis 2, artinya proses pencatatan persamaan dasar akuntansi sudah selesai ya sampai dengan akhir periode ini, yaitu Juni 2020. Nah, silahkan sekali lagi dicermati. Nah, pada prinsipnya yang selalu ingin Ibu tekankan bahwa untuk bisa memahami akuntansi dengan baik, yang penting dilakukan adalah latihan ya. Semakin banyak latihan, semakin gampang kita memahami pengaruh dari setiap transaksi yang terjadi. Kalau misalnya kita sudah kuat di persamaan dasar akuntansi, nanti ketika kita sampai di materi siklus akuntansi perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, tentu akan lebih mudah memahami pencatatan transaksi pada jurnal umum. Nah, jadi dengan lebih banyak berlatih soal ya, kita juga tentu memiliki lebih banyak pengalaman ya. Nanti kalau misalnya lihat soal aja sekilas, udah langsung tahu dia nyatetnya kemana. Misalnya beli peralatan tunai, oh ya beli peralatan tunai berarti perawatannya nambah, pasti cashnya berkurang, dan juga transaksi-transaksi lainnya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan. Tetap semangat dan stay safe semuanya.